Shalom, puji Tuhan, kembali boleh menjumpai Bapak Ibu untuk berbagi firman Tuhan hari ini. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus, buat hari yang baik ini untuk kami belajar firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, supaya kami boleh menanggapi dengan baik dan mengerti firman-Mu untuk menjadi kekuatan, penghiburan, dan penolong bagi jalan hidup kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 16 ayat 32. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Tema sharing firman Tuhan hari ini adalah sabar dan menguasai diri. Bapak Ibu, pernahkah Anda berada di suatu situasi antrian yang panjang untuk sebuah urusan? Apa yang Anda rasakan pada saat antrian seperti itu? Ya, yang pasti itu adalah keadaan yang membosankan, bukan? Keadaan yang melelahkan dan mungkin agak sedikit membuat kesal karena harus menunggu lama. Pertanyaannya adalah, di situasi seperti ini, hal apa yang diperlukan untuk membuat kita dapat bertahan? Yes, yang pastinya kesabaran dan penguasaan diri. Berbicara soal sabar dan menguasai diri, saya percaya bahwa ini adalah value atau nilai hidup yang wajib dimiliki oleh semua orang percaya. Amin, Bapak Ibu. Itu berarti semua orang percaya atau semua anak-anak Tuhan wajib mengusahakan agar mereka memiliki karakter sabar dan penguasaan diri. Sabar dan menguasai diri ini, Bapak Ibu, bukanlah karunia, tetapi sesuatu yang bisa kita tambahkan untuk menjadi ciri khas diri kita. Sebab, siapa kita bagi orang lain, hal itu tergantung dari nilai apa yang kita hidupi setiap hari. Kalau setiap hari kita hidup dengan marah-marah, tidak sabaran, mudah mengeluh, gampang putus asa, maka itulah nilai hidup kita yang akan dilihat orang lain. Tetapi kalau hidup kita selalu dengan ucapan syukur apapun keadaan kita, selalu bersemangat, tidak cepat marah, sabar dalam segala keadaan, itu juga yang nantinya akan dilihat orang lain di hidup kita. Pertanyaannya adalah, nilai apa yang mau kita hidupi di sepanjang hidup kita? Bapak Ibu, ketika Salomo mensandingkan orang sabar versus pahlawan dan orang yang menguasai diri versus orang yang merebut kota, didapati bahwa orang sabar dan orang yang menguasai diri berada di posisi pertama sebagai sesuatu yang terbaik. Ini berarti orang yang sabar dan orang yang menguasai diri berada satu level di atas pahlawan dan orang yang merebut kota. Mengapa demikian, Bapak Ibu? Karena menurut saya, sabar dan menguasai diri adalah sebuah karakter. Dan karakter seperti inilah yang akan membawa seseorang menjadi pahlawan atau perebut kota. Sebab sekalipun seseorang mahir dan handal dalam berperang, tetapi kalau ia tidak sabar dan tidak dapat menguasai diri ketika berperang, maka akan sulit baginya untuk menang. Bapak Ibu, kesabaran dan penguasaan diri ini adalah sebuah taktik perang yang harus dimiliki seseorang kalau ingin menjadi pemenang. Kitab Amsal pasal 19 ayat 2, firman Tuhan berkata bahwa orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Ayat ini tidak berarti bahwa kita tidak boleh cepat dalam bekerja. Sebab Amsal pasal 10 ayat 4 juga berkata bahwa tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Artinya bahwa dalam bekerja, kita tidak boleh juga berlambat-lambat atau bermalas-malasan. Tetapi yang dimaksud Amsal 19 ayat 2 tadi, tergesa-gesa sama dengan selalu terburu-buru, tidak sabaran, dan tidak tunduk terhadap proses. Orang-orang seperti ini, Bapak Ibu, akan banyak sekali mengalami masalah dan kerugian dalam hidup mereka karena tidak sabar.
Oleh sebab itu, sabar dan menguasai diri sangat berguna dalam hidup kita. Rasul Paulus dalam suratnya kepada anak didiknya yang bernama Titus, menasihati Titus agar dengan berani dan sungguh-sungguh mengajarkan pola hidup tertib kepada jemaat Tuhan di Pulau Kreta, di mana salah satu value atau salah satu nilai hidup yang harus dimiliki oleh jemaat Tuhan di sana adalah kesabaran dan penguasaan diri. Bapak Ibu, kalau kita kembali kepada firman Tuhan di dalam kitab Amsal 16 ayat 32 tadi, maka menurut saya, apa yang sedang dibicarakan Salomo oleh hikmat Allah dalam ayat ini, ternyata ini adalah sebuah pengajaran tentang karakter yang dimaui atau dikehendaki Allah bagi kita semua. Karakter sabar dan menguasai diri ini tidak terjadi dengan tiba-tiba, Bapak Ibu. Karakter ini dibentuk oleh sebuah proses yang memang disengajakan oleh kita. Sekali lagi, karakter sabar dan menguasai diri ini terbentuk oleh sebuah proses yang memang disengajakan oleh kita. Hal ini akan kembali lagi kepada pilihan kita, mau atau tidak mau. Mengapa saya katakan mau atau tidak mau? Bapak Ibu, sabar dan menguasai diri ini akan dibentuk melalui proses yang panjang dan melelahkan sampai sabar dan menguasai diri ini melekat kuat dalam diri kita dan menjadi karakter. Dan kalau hal ini sudah menjadi karakter, maka semua orang akan mengenal kita sebagai orang yang sabar dan orang yang dapat menguasai diri. Bapak Ibu, menurut Kamus Besar Indonesia, karakter adalah tabiat, watak, atau sifat, atau moral, atau perilaku yang membedakan seseorang dengan orang lain. Dan karakter ini terbentuk melalui proses pembelajaran, pengalaman, dan lingkungan di mana kita hidup. Jadi Bapak Ibu, ketika seseorang menjadi milik Kristus, maka Allah akan memprosesnya setiap hari untuk menjadi serupa dan segambar dengan Allah, memiliki karakter sabar dan penguasaan diri. Mazmur 103 ayat 8 firman Tuhan berkata, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Bapak Ibu, proses pembentukan karakter ini panjang dan melelahkan. Itulah sebabnya banyak orang Kristen tidak lagi sungguh-sungguh berjuang dan mengusahakan menjadi sabar dan menguasai diri. Padahal Bapak Ibu, buah dari kesabaran dan penguasaan diri ini adalah keuntungan yang besar buat kita. Sebab sabar dan menguasai diri ini akan mencegah kita dari keterlanjuran. Ia akan menolong kita dari kesalahan bertindak, bahkan kesabaran dan penguasaan diri ini juga akan menjaga kita dari tindakan yang merugikan. Ingat Bapak Ibu, Hawa pernah gagal di Taman Eden karena tidak mampu menguasai dirinya terhadap buah yang ditawarkan ular. Simson juga pernah gagal Bapak Ibu menjadi nasir Allah karena tidak mampu menguasai dirinya terhadap Delilah. Ada juga Esau pernah gagal menjaga hak kesulungannya karena tidak tahan melihat sup kacang merah. Bapak Ibu, marilah kita mengerti baik-baik bahwa yang Allah mau dari kita adalah menjadi serupa dan segambar dengan Dia di dalam karakter dan di dalam panggilan kita. Sebab kita dipanggil untuk menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kita dapat memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ingat Bapak Ibu, menjadi Kristen berarti menjadi ciptaan baru dan berubah karakter. Sebab Kristen tanpa perubahan karakter adalah Kristen ikut-ikutan atau Kristen KTP. Oleh sebab itu, mari jadilah orang Kristen yang sabar dan jadilah orang Kristen yang menguasai diri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar siang hari ini.
Roh Kudus tolong kami, supaya kami menghidupinya dalam hidup kami setiap hari, supaya pertumbuhan rohani kami semakin baik, dan kami menjadi orang yang berkarakter sabar dan mampu menguasai diri. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus, aku berdoa, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, demikianlah firman Tuhan yang bisa saya bagikan buat kita semua hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.